Boy, lo tuh butuh istirahat. Ya lo minum dulu, jangan terlalu banyak pikiran. Tolong makan nggak? Mau dipesenin makan nggak? Lo kan juga masih proses penyembuhan. Kita takutnya tuh lo malah drop kalau kayak gini. Gue capek, tapi gue gak mau berhenti. Kita udah jalan, kita udah nyari sejauh ini. Gak ada sedikit pun tanda-tanda dari Reva. Hei, hentikan! Ayo, Pak. Ayo, Pak. Awas lo! Urusan lu sama gue belum kelar. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Reva, gue bikin tamat hidup lo. Ngerti lo? Kenapa kalian berantem? Maaf, Pak. Ini cuma salah paham doang kok. Kita nggak ribut. Mereka juga bagian dari kita. Baiklah, biarkan saja mereka. Yang penting saat ini kita fokus dalam pencarian. Mari, Pak. Lo aman? Lo berdua kenapa sih langsung nyerang mereka? Gimana gue kepancing emosi. Gue harus maksa mereka buat ngaku karena gue feeling banget mereka pelakunya. Ya, tapi kan caranya bisa dengan cara baik-baik. Gak main langsung pukul, langsung hajar. Kita harus fokus cari Reva. Kalau otak kita cuman emosi, hati kita cuman dendam, gimana caranya kita dapetin Reva? Ingat tujuan kita kesini cari Reva, bukan cari ribut. Sorry. Oke boy, sorry ya. Ya, gak apa-apa. Yuk, fokus lagi, ingat tujuan awal kita. Yuk. Gimana? Belum ketemu juga, Bos. Tadi gua sama Nando udah cari di sekeliling tempat, tapi tetap aja nggak ketemu. Apa kata Bayu benar, Bos? Coba aja kita punya sedikit petunjuk soal Reva. Pasti bakal lebih mudah nyari dia. Yang lain gimana? Gak ada bos. Halo? Oke, Pak. Oke. Aku segera ke sana, Pak. Iya, Pak. Gue harus cabut kantor polisi. Dan lo semua, cari Reva sampai ketemu. Dan jangan pernah ada yang pergi dari sini sampai Reva ketemu. Ngerti kalian semua? Ngerti, Bos? Ngerti, Bos. Terutama lo. Cari adik gua sampai ketemu. Iya, Bos. Gua nggak nyangka bakal kayak gini. Kalau gue tahu Reva adiknya Dean, gue nggak bakal berani nyulik dia. Pokoknya gue harus nemuin Reva. Cewek itu pasti nggak bakal jauh dari sini. Boy, lo tuh butuh istirahat. Ya lo minum dulu, jangan terlalu banyak pikiran. Tolong makan nggak? Mau dipesenin makan nggak? Lo kan juga masih proses penyembuhan. Kita takutnya tuh lo malah drop kalau kayak gini. Gue capek, tapi gue gak mau berhenti. Kita udah jalan, kita udah nyari sejauh ini. Gak ada sedikit pun tanda-tanda dari Reva. Berarti itu tandanya Reva aman kali. Hah?
Buktinya pas tadi kita ke TKP, Reva nggak ada juga yang nemuin jejaknya. Bisa aja kan, pas kejadian itu dia langsung pergi dari TKP. Feeling gue nggak kayak gitu. Feeling gue ada orang yang bawa Reva waktu kejadian. Gue gak tahu siapa. Kalau memang feeling lu begitu, tujuan gue cuma satu. Pasti anak geng serigala. Udah gak ada yang lain. Yan, tapi kecurigaan lu tuh gak masuk akal. Tadi lu lihat sendiri kan, Dehan ada di sana. Anak-anak serigala beberapa ada di sana. Kalau ini emang ulah mereka, ngapain mereka ke TKP dan nyari Reva juga? Misro, siapa lagi yang patut kita curigain selain anak geng serigala? Sil, gue punya ide bagus buat lo. Gimana kalau sekarang lo telepon Boy, terus lo pura-pura peduli sama Boy tentang menghilangnya Reva? Buat apa sih? Ya supaya si Boy tuh simpatik sama lo, karena kalau peduli sama Reva. Tunggu. Kok peduli pura-pura sih? Kenapa nggak beneran aja pedulinya? Ih, Tata. Tapi gue males banget nih nanyain Reva. Udah, cepetan, coba aja dulu. Udah, gue telepon. Siapa, Bud? Nomornya nggak dikenal. Semoga ini informasi soal Reva. Coba angkat aja. Halo, ini siapa ya? Halo, Boy. Boy, aku barusan dengar kabar soal Reva. Aku sedih banget deh. Aku nggak nyangka hal kayak gitu bisa menimpa Reva. Makasih ya, Sil. Terus sekarang gimana? Reva udah ketemu? Pokoknya ya Boy, kalau misalnya kamu perlu bantuan apapun itu, ngomong sama aku, oke? Aku akan bantu. Nggak perlu kok. Gue bisa urus semuanya sendiri. Siapa yang nelfon lu? Sila. Sila nelfon. Atau jangan-jangan Sila terlibat dalam kasus ini? Gue lagi nggak mau nuduh sembarangan. Oh enggak. Gue nggak ada maksud dan tujuan apapun untuk nuduh Sila. Tapi kalau lu perhatiin, belakangan ini Sila tuh makin cemburu buta sama lu. Bisa aja kan Sila sewa orang bayaran untuk nyelakain Reva. Gue sama Reva emang ketemu. Ketemu sama Sila dan mamanya. Tapi gak ada sangkut pautnya. Karena kita ketemu sebelum kejadian Reva hilang. Kayaknya kita jangan terlalu gegabah dulu deh. Masalahnya kalau kita nuduh Sila dan kita nggak punya bukti, itu bisa jadi bumerang dan jadi masalah buat kita. Ya gue tahu, gue sih nggak ada niatan untuk nuduh. Tapi kan kita di sini diskusi, kita lagi cari tahu nih siapa orang yang terlibat dalam kasus ini. Sah-sah aja dong kalau kita sebut nama satu persatu. Gimana? Katanya Reva belum ditemuin sampai sekarang. Gue seneng banget deh. Baguslah orang kayak gitu tuh memang harusnya menghilang aja dari muka bumi ini. Nyusahin doang kerjaannya, tau gak? Aduh, Reva kasihan banget deh, belum ditemuin sampai sekarang. Terus, Boy pasti sekarang perasaannya lagi sedih banget karena Reva itu menghilang. Tata, lo tuh sebenarnya sahabat siapa sih? Kenapa sih lo selalu ngebela Reva? Tahu, cewek PHO kan sekarang dapat karmanya, ya udah ngapain lo kasihan sama dia? Udah. Olin, mending kita tinggalin aja nih si Tata. Gue lebih baik pakai waktu gue untuk bikin plan gimana deketin Boy mumpung Reva nggak ada. Kalau perlu ya, gue datang ke rumahnya sama Mama, terus biar Om Herman lihat. Oh ternyata Sila peduli banget sama Boy, so caring, ya nggak? Ini yang bagus. Let's go. Kok Tata ditinggalin lagi sih? Terus aja tinggalin Tata. Pantesan feeling gue gak enak. Ternyata Reva kecelakaan. Mana dia juga belum ditemuin lagi. Itu kan Mondi. Pas banget. Mending gue susul dia aja kali ya. Terus ngajakin dia nyari Reva.
Mondi nganterin bunga buat siapa ya? Permisi Mbak. Permisi. Gue sapa aja kali ya. Permisi Mbak. Ini ada bunga untuk Mbak Natasha. Jalan Pinang benar? Bener?